Selamat pagi Mbak Sana. Selamat pagi, Mbak. Oke, kabar baik ya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, ini 12 pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif ini lolos ke tahap bootcamp program inkubasi pengusaha Floratama Academy. Ini yang diselenggarakan oleh BP All EBF ya. Ini boleh tahu nih Mbak Sana, kegiatan inkubasi para pengusaha sektor parekraf sebenarnya ini seperti apa nih Bu Sana? Iya, jadi Floratama Academy itu program unggulan kita juga untuk tahun ini ya. Bagaimana kita ingin membangun munculnya wirausaha-wirausaha baru khususnya di bidang parekraf untuk di wilayah koordinatif Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Nah, ini persoalannya udah panjang banget, Mbak. Sebenarnya jadi kita waktu itu dari awal memperkenalkan tentang konsep inkubasi ini lewat webinar gitu ya, rangkaian webinar. Kemudian setelah itu kita buat seleksi untuk masuknya gitu ya. Lumayan banyak juga sampai 200-an yang berminat. Nah, kemudian dari situ ada beberapa tahapan lagi, 60 besar, 30 besar sampai yang terakhir ini yang kita datangkan ke Labuan Bajo untuk secara khusus kita inkubasi dan disiapkan untuk bisa benar-benar kick off menjadi usaha baru di bidang parekraf. Oke, baik. Ini ya sudah sampai ke tahap yang berapa banyak ini para peserta pengusaha yang sudah dilibatkan? Ini berapa banyak? Kalau dari webinar itu sampai 6.000-an ya. Kalau untuk pendaftarannya waktu itu udah sampai 200-an lebih. Nah, kemudian kan kita saring lagi jadi 60 besar. Kemudian ada pembinaan lagi, kemudian saring lagi 30 besar, ada pembinaan lagi sampai ke 12 besar. Jadi memang cukup panjang ya prosesnya, dan kami sih salut banget sih sama teman-teman yang ikutan dari awal sampai akhir. Mereka sangat tangguh dan berkomitmen gitu ya, benar-benar kelihatan lah mental pengusahanya gitu. Jadi memang di sini kita memang benar-benar menyaring sehingga nanti teman-teman yang lolos dari FA ini bisa menjadi pengusaha yang sukses di wilayah Floratama, karena memang target kami kan juga tidak hanya sekedar membuat kegiatan ya, tapi kita benar-benar pengen teman-teman yang berusaha di bidang parekraf ini mereka bisa tumbuh dan berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Oke, baik. Dari 12 besar ini Pak yang lolos akan diperingkatkan jadi 5 ya, seperti itu atau? Ya memang kalau udah masuk ke 12 besar ini, kalau kita fokusnya adalah bagaimana mereka setelah selesai bootcamp ini, karena kan yang bagian terakhir ini tentang market induction ya Mbak, jadi bagaimana mencocokkan produk mereka dengan market. Kemudian di sesi yang terakhir itu sebelum kita closing gitu ya, ada juga sesi kita networking dengan calon-calon investment maupun bentuk pembiayaan. Jadi misalkan teman-teman bank, ada angel investor dan segala macamnya. Nah, jadi paling tidak harapan kami adalah seluruh ekosistem yang sudah ada untuk pengembangan usaha bisnis gitu ya, itu sudah kita bantu fasilitasi juga, dan kita akan pantau setelah ini seperti apa. Jadi kalau untuk nanti jadi berapa besar segala macam terakhir ini cuma hanya salah satu ini aja ya, maksudnya untuk memberikan mereka informasi atau prestasi mereka. Tapi pada prinsipnya adalah kita berharap si 12 ini benar-benar bisa create jobs beneran gitu. Jadi itu yang akan kita fokuskan, dan kita akan monitor setelah perkembangan saya di tahap ini. Baik, Mbak Sana, mental pengusaha yang dewasa ini sudah berjibaku dengan usahanya, dan juga mental pengusaha ini juga harus diperhatikan pengusaha itu sendiri ya dalam mengembangkan usaha di bidang pariwisata ke depannya. Ini bagaimana nih Mbak? Betul, karena sebenarnya ya kalau yang kita lihat membangun sekedar ada supply dan demand, atau misalkan barangnya memang bagus gitu. Tapi yang paling penting itu faktor pengusahanya itu sendiri atau si foundernya gitu ya, kemampuan dia untuk menghadapi tantangan di ketidakpastian lah, kira-kira seperti itu. Dan kita tahu di wilayah koordinatif kami ini kan memang sangat challenging ya, dari marketnya, kemudian jadi semua serba nggak ada, kadang-kadang seperti itu. Mesti orangnya cukup tangguh untuk menjahit satu demi satu sehingga menjadi suatu usaha yang lengkap dan dibutuhkan oleh pasar, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita membantu untuk menciptakan ekosistem yang nyaman buat para pengusahanya tumbuh, dan paling tidak mereka tidak berjalan sendirian kan, seperti itu ya. Nah, makanya juga salah satu juga yang kita lakukan dalam proses seleksi ini juga ada assessment psikologi. Jadi karena kita melihat seberapa jauh daya juang endurance dari si
pengusaha-pengusaha ini gitu ya, memang nggak menyeluruh sih, tapi paling tidak kita bisa melihat oh ini petanya adalah si karakter ini butuh mitra yang seperti apa, butuh tim yang kayak gimana, karena bagaimanapun juga yang membuat usaha itu tetap bertahan dan akan berkembang itu justru adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi faktor mental pengusaha ini sangat penting sekali, dan juga apalagi kita tambahin lagi ya, jadi tidak hanya mental pengusaha tapi bagaimana dia mau memberi ke orang, karena memang tujuan membuat usaha ini bukan untuk mengeksploitasi apa yang ada di Floratama, tapi justru dia bisa mengelola itu menjadi manfaat untuk membuat lapangan pekerjaan lebih banyak, kemudian mengelola secara ramah lingkungan gitu ya. Jadi cocok dengan konteks pengembangan pariwisata kita ke depannya. Oke, dan ini menjadi poin penilaian penting ya dalam kegiatan tersebut ya Mbak Sana ya. Iya, betul. Oke, baik. Dan untuk mendukung target pemulihan ekonomi dan juga mendorong kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan, target untuk jangka panjangnya bagaimana nih Mbak Sana? Iya, jadi kita memang punya misi ya Mbak di BPLTF ini untuk bagaimana membangun lapangan pekerjaan sampai untuk 10.000 orang gitu ya. Dan ini kan ada beberapa tipe, ada yang bentuknya adalah masyarakat SDM sebagai pekerja parekraf, pekerjanya gitu ya. Tapi ada juga yang kita dorong untuk menjadi kewirausahaan. Jadi dia menciptakan pekerjaan sehingga dia bisa meng-hire orang untuk bekerja di situ. Nah, untuk target jumlah usahanya sendiri memang kita per tahun kita mulai dengan 10, 15, 20, 25 sampai nantinya harapan kami akan bisa mengisi di 4% minimum dari populasi yang ada. Karena kan kalau sehatnya itu akan bergerak kalau minimal di 2% ya. Nah, kita coba di 4% gitu. Nanti kita lihat seperti apa ke depannya. Yang jelas memang kita menargetkan ada 200.000 pengusaha baru yang ada di wilayah koordinatif Floratama ini, sehingga nanti semua aktivitas yang ada di sini untuk ekonomi kreatif dan pariwisata itu bisa diisi oleh konten lokal. Tuh, karena konten lokal ini kan tergantung dari ada nggak wirausahanya, ada nggak pengusahanya gitu kan yang melakukan itu. Dan ini kan istilahnya kita lagi coba godok nih ya, kita paksa, ayo teman-teman di Floratama bikin ide inovatif dan kreatif, ayo kita bikin sampai jadi idenya, sampai dapat pasarnya seperti apa. Nah, ini kita akan menjalankan proses tersebut yang tentunya pasti nggak mudah ya Mbak, karena maksudnya kan kalau kita bikin bisnis gitu ya dari 10 mungkin jadi cuma 1 atau 2 gitu ya, tapi ini yang kita usahakan karena yang kita bangun adalah ekosistemnya. Sebagai wilayah koordinatif, kita akan bangun ekosistemnya, kita pertemukan stakeholdernya, dan kita jadikan ini nyaman untuk para pengusaha-pengusaha baru muncul karena mereka sudah tidak berjalan sendiri tapi ada pendamping-pendampingnya. Bahasanya itu kayak misalkan kalau di Silicon Valley orang bisa bikin ekosistem startup yang gampang gitu ya. Nah, kalau di sini kita bikin ekosistem startup untuk Floratama yang memudahkan dengan konten lokal yang kita akan kuatkan seperti itu, Mbak. Baik. Ini yang terakhir nih Mbak Sana, apa yang Anda lihat dari pengusaha-pengusaha yang mengikuti kegiatan tersebut ya selama ini seperti apa? Apakah ditemukan kelemahan yang membuat mereka tidak maju dalam berusaha, dan juga harapannya seperti apa? Singkat saja nih Mbak Sana. Kalau saya lihat sih sebenarnya justru mereka sangat excited ya dari awal kita webinar gitu ya, dengan yang target sampai 6.000 orang ikut, kemudian daftar sampai 200-an lebih. Jadi saya pikir antusiasnya besar, dan kemudian di setiap tahapannya kan ada ilmu-ilmu baru yang ditambahkan. Jadi kalau menurutku sih ini kita baru mulai dan kita akan lakukan terus sehingga lebih banyak lagi orang yang akan bisa mengadopsi dan bisa mewujudkan menjadi usaha gitu. Baik, terima kasih Mbak Sana untuk waktunya pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas, tetap semangat ya, salam sehat. Salam sehat semuanya, terima kasih. Iya.